ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Sabahal khair, pagi yang penuh dengan kebaikan insyaallah untuk kita semua. Marilah kita buka pagi kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, terutama nikmat istiqamah, nikmat mampu continue di dalam mencari ilmu, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ilmu adalah pembimbing kita, pemotivasi kita untuk melakukan kebaikan. Pagi ini kita akan melanjutkan panduan menghafal Al-Quran, di mana pada pagi ini kita akan membahas tentang beberapa nama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghafalkan Al-Quran. Sahabat Rasulullah adalah qudwah atau suri tauladan utama bagi umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah menyatakan khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Apa artinya? Khairukum, sebaik-baiknya kalian. Qarni, apa maknanya? Golonganku, kurunku, generasiku. Berarti yang dimaksud oleh Rasulullah adalah para sahabatnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang mendekati atau yang berjumpa, yang berguru dengan mereka, para sahabat. Siapa mereka? Para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang mendekati orang-orang yang mendekati sahabat, disebut tabi'inat tabi'in atau tabi'id tabi'in. Itulah orang-orang yang mendapat tazkiyah. Tazkiyah, apa tazkiyah? Zakka yuzakki tazkiyan tazkiyatan, mendapat persaksian baik, mendapat baratnya lulus ujian, surat kelakuan baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara apa yang dikerjakan atau diutamakan, diusahakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menghafal Al-Quran sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah perlu kita pahami, dalam buku ini kita tulis nama-nama para sahabat. Artinya untuk memberikan gambaran kepada kita betapa para sahabat itu ada kesungguhan dalam menghafal Al-Quran. Kemudian orang-orang yang hafal Al-Quran diceritakan atau dibahas khusus oleh para pengikutnya sejak zaman dulu. Bahkan kalau kita membaca biografi ataupun tarjumah dari para orang-orang alim yang terkenal, ya, pastilah mereka tidak lepas dari hafalan Al-Quran, mendahulukan, mengutamakan hafalan Al-Quran. Baik, halaman 22, nama-nama para sahabat yang menghafal Al-Quran. Para sahabat yang menghafal Al-Quran sebenarnya banyak sekali, akan tetapi terdapat perselisihan dalam beberapa riwayat. Siapa saja di antara mereka yang hafal Al-Quran? Isyara menghafal Al-Quran. Hanya terdapat perselisihan. Di antaranya, kenapa itu terdapat perselisihan? Yang pertama,
karena saat itu belum diturunkan Al-Quran belum diturunkan dengan sempurna 30 juz. Al-Quran diturunkan dengan bertahap sesuai dengan keperluan umat saat itu. Bahkan kadang-kadang satu surat belum diturunkan dengan sempurna, sudah turun ayat-ayat lain dari surat yang lain. Hal ini yang menyulitkan para ulama untuk memastikan siapakah di antara sahabat Nabi maksudnya yang hafal Al-Quran. Walaupun sebenarnya banyak di antara sahabat yang hafal Al-Quran sesuai dengan jumlah ayat-ayat yang telah diturunkan saat itu. Jadi sampai bayangkan Al-Quran itu turunnya tidak berurutan. Sebenarnya tidak berurutan sebagaimana yang ada di mushaf kita itu. Jadi saat itu misalkan ya, hari ini turun ayat 10 dari surah ayat 100 dari surah Al-Baqarah. Besok ada turun yang dari surah An-Nisa, ayat sekian dari surah An-Nisa. Bagaimana sahabat waktu itu membukukan, menuliskan, mengumpulkan. Rasulullah mengatakan misalkan ya, hadil ayat, letakkan ayat ini fi suratul lati dzukirat fihi al-Baqarah, misalkan dalam surat yang di dalamnya ada cerita tentang sapi, Al-Baqarah. Sehingga pada zaman Khalifah Utsman ketika mereka ingin membukukan, menyatukan Al-Quran, mereka buat nama Suratul Baqarah. Artinya surat yang di dalamnya terdapat cerita tentang sapi. Kalau Suratun Nisa apa? Surat yang di dalamnya terdapat ayat atau cerita tentang wanita, membahas wanita. Begitulah selanjutnya. Ketika ayat ini hari ini turun surah Al-Baqarah, Nabi mengatakan letakkan ayat ini di surah yang ada cerita sapi. Besoknya surat An-Nisa, letakkan ayat ini di surah yang ada bahasan tentang wanita. Sehingga zaman Khalifah Utsman pembukuan Al-Quran itu sudah urut berdasarkan surat yang sudah ditentukan namanya. Karena saat itu masih tidak berurutan sehingga para ulama sulit untuk menentukan siapa-siapa yang hafal Al-Quran. Yang kedua, karena ada sebagian riwayat yang secara tersurat atau mantuk menunjukkan batasan jumlah para sahabat yang hafal Quran, seperti diterangkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ini dalam riwayat Imam Al-Bukhari. An Anas, langsung hadisnya 23. An Anas ibni Malik qala Anas mengatakan, matan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mati, wafat, walam yajma' al-Qur'ana, dan tidak mengumpulkan, maksudnya tidak hafal Al-Quran pada Quran ghaira arba'atin, kecuali 4 orang, yaitu Abu Darda, 1 Abu Darda, 2 wa Mu'adz bin Jabal, 3 Zaid bin Thabit, 4 Abu Zaid. Sampai di situ saja. Rawahul Bukhari. Jadi dalam riwayat ini seakan ada pembatasan. Ada pembatasan bahwa yang hafal Quran hanya berapa orang ini? Hanya 4 orang. Sebagian ulama memahami hadis ini hanya secara mantuk yang tersurat saja, yaitu yang hafal Al-Quran hanya 4 orang tersebut. Sedangkan pemahaman yang lebih benar maksudnya adalah bahwa 4 orang tersebut adalah pembatasan bagi orang-orang yang hafal Al-Quran dari golongan orang Ansor, yaitu golongan orang Khazraj, dan tidak menafikan sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran dari golongan lain. Jadi ada yang memahami hadis ini adalah batas, yang hafal hanya itu. Tapi
yang benar pemahamannya ini yang dimaksud 4 orang ini dari golongan orang Ansor, yaitu golongan orang Khazraj, orang Khazraj. Tidak menafikan nama-nama lain yang hafal Quran dari golongan lain, dari kabilah lain. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Al-Hakim, ya, Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dari sahabat Anas juga. Langsung hadisnya bahwa An Anasin qala Anas mengatakan iftakhara al-hayyan, saling mengunggulkan atau unggul-unggulan al-hayyan, 2 desa minal ansar, dari golongan Ansar, yaitu Al-Aus wal Khazraj, golongan Aus dan Khazraj. Bagaimana unggul-unggulannya? Faqalat al-Aus, orang Aus berkata, minna, dari kami, dari golongan kami, man, ada orang ihtazza li mautih arsyur rahman. Ihtazza horak bergetar, li mautihi, karena kematiannya, arsyur rahman, apa yang bergetar? Arsyur rahman, arasnya Allah yang maha pengasih. Siapa dia? Sa'd bin Mu'adz. Jadi ketika kematiannya Sa'd bin Mu'adz, tokoh orang Aus, orang Ansor, goncang arsy-Nya Allah. Saking mulianya, agungnya seorang ini, Sa'd bin Mu'adz. Wa minna, kata orang Aus, sebagian dari kami, man, ada orang hamad hud dibru, yang menjaga padanya ad-dibru, tawon besar, kumbang. Siapa dia? Namanya Asim ibnu Thabit ibn al-Aflah. Namanya orangnya Asim bin Thabit bin Aflah. Jadi Rasulullah pernah mengutus beberapa ahli Quran dibawa oleh orang-orang kafir yang pura-pura masuk Islam. Lalu di tengah perjalanan para ahli Quran ini dibunuh. Jadi kalau sekarang dai lah dibunuh. Ada salah satu di antara orang Ansor ini yang namanya Asim, dia juga dibunuh. Karena mereka orang kafir, golongan orang Quraisy saat itu sangat dendam kepada orang Ansor. Asim ini mau dipotong-potong, mau dipotong-potong itu apa? Bukan amputasi, dimutilasi, potong-potong gitu. Tapi Allah mengutus tawon, mengutus sejenis tawon, itu mengerubungi Asim. Siapa yang mendekat, mau dimakan atau disangat oleh tawon, sehingga mereka nggak berhasil. Ini menunjukkan keutamaan. Dia mati syahid dan dia dijaga oleh tawon karena dia ahli Al-Quran juga. Wa minna, kata orang Aus, sebagian dari kami, man ghasalathul malaika, ada orang yang memandikan dia, al-malaika. Siapa yang memandikan? Para malaikat. Ketika mati, yang mandikan itu bukan orang biasa. Ya, kalau umumnya orang mati kan yang mandikan siapa? Orang yang masih hidup. Ini malaikat. Namanya siapa? Hamdalah ibnu Rahib. Nah, ini kebanggaan bagi orang Aus. Hamdalah ini ceritanya dia mantan baru, lalu berhubungan dengan istrinya, lalu diajak berjuang membela agama Allah, berperang. Padahal dia belum mandi jinabat. Nah, kata Rasulullah, orang yang mati syahid kan nggak dimandikan. Gimana? Dia masih punya hutang. Dia belum mandi jinabat. Kata Nabi
dia sudah dimandikan oleh para malaikat. Nah, ini kebanggaan bagi orang Aus. Wa minna, sebagian dari kami kata orang Aus, man ujizat syahadatuhu bi syahadati rajulain. Man orang ujizat yang diterima, dilanjutkan syahadatuhu persaksiannya, bi syahadati rajulaini, seperti persaksian dua laki-laki. Dalam Islam, perhatikan kalimat saya ini. Saksi itu minimal 2 orang laki-laki. Syahidani min anfusikum. 2 saksi minimal. Tapi khusus orang ini namanya Huzaimah bin Thabit. Rasulullah menerima persaksian dia walaupun hanya dia 1 orang. Saking mulianya orang, saking terpercayanya orang. Pernah terjadi Rasulullah berjual beli dengan orang desa atau orang Yahudi. Lalu yang menjual ini mengingkari. Jadi dalam perjalanan Rasulullah membeli unta seseorang, orang desa, membeli unta dia, tapi Rasulullah masih hutang, belum langsung bayar. Sesampainya di Madinah, kata Rasulullah, ini saya bayar untamu. Kemudian orang ini, nah, Nabi belum beli unta saya, padahal dalam perjalanan dia sudah oke. Jadi berjual beli itu ada yang kontan, ada yang hutang. Sama dengan sekarang kita jual beli boleh hutang kan? Nah, Rasulullah itu sudah jadi. Terus orang desa ini bilang, Rasulullah, mana saksinya? Kalau sampean betul-betul membeli dari saya. Lalu majulah namanya Huzaimah bin Thabit itu. Dia mengatakan, saya wahai Rasulullah saksinya. Saya Rasulullah. Kata mereka, kata orang desa itu, lah 1 orang masa dia? Kenapa kamu berani bersaksi? Dia mengatakan, Rasulullah ini bukan orang biasa. Allah saja percaya kepadanya untuk menjadi utusan segala alam. Apalagi saya, apalagi hanya urusan dunia. Nggak mungkin beliau lupa atau beliau berdusta dalam masalah ini. Akhirnya Rasulullah menerima persaksiannya Huzaimah ini. Sehingga kalau ada masalah apapun, dia jadi saksi hanya 1 orang, ya sudah cukup. Ini kebanggaan bagi orang Bagi orang Aus, kebanggaan. Wa qala al-Khazrajiyun, kemudian orang-orang Khazraj mengatakan, minna membanggakan golongannya. Minna arba'ah, katanya. Dari kami ada 4 orang, jama'ul Qur'an, mereka telah mengumpulkan Al-Quran, telah hafal Al-Quran. Lam yajma'hu ghairuhum, tidak mengumpulkan Al-Quran, tidak hafal Al-Quran, ghairuhum, selain mereka. Nah, selain mereka. Nah, ini punya kebanggaan orang Khazraj. Orang Khazraj bilang, orang Ansor ini dari golongan Khazraj bilang, dari kami ada 4 orang. Tidak ada yang hafal Quran kecuali 4 orang itu. Berarti ini hanya membahas 4 orang dari golongan orang Khazraj atau orang Ansor. Ini menafikan golongan lain enggak? Tidak. Jadi pendapat yang benar tadi bahwa pembatasan 4 orang itu maksudnya dari golongan orang Khazraj. Siapa 4 orang itu? 1, Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab menurut riwayat ini. Kedua, Mu'adz ibnu Jabal. Ketiga, Zaid bin Thabit. Keempat, Abu Zaid. Nah, itu orang Khazraj. Orang Ansar. Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Thabit, lalu Abu Zaid.
Dan banyak lagi riwayat lain yang menguatkan bahwa di antara sahabat yang hafal Al-Quran tidak hanya 4 orang tersebut. Di antaranya adalah hadis tentang 70 qurra, orang yang ahli membaca dan hafal Quran zaman Nabi yang dibantai di Bi'ru Ma'unah. Di Bi'ru Ma'unah. Begitu pula 70 qurra yang terbunuh di dalam perang Yamamah. Itu dalam sejarah tertulis. 70 qurra itu yang dibawa oleh orang kafir yang pura-pura masuk Islam, kemudian mereka bunuh di kawasan Sumur Ma'unah. Waliyadzubillah. Nah, di antara kemudian pada perang Yamamah, masih ingat Yamamah siapa rajanya? Tumamah ibnu Asal. Pada saat tamu-tamu datang, ada dari golongan Yamamah datang kepada Rasulullah. Siapa yang jaga hewan-hewan terus nggak datang kepada Nabi? Namanya siapa? Musailimah Al-Kadzdzab. Setelah dia pulang, dia menyatakan dirinya itu seorang nabi. Seorang nabi. Nah, itulah yang diperangi oleh Khalifah Abu Bakar. Setelah wafatnya Rasulullah, golongan itu Yamamah diperangi, dan pada saat peperangan itu banyak yang mati. Di antara ahli Quran yang hafal Quran ada 70 orang yang mati, sehingga dari kematian itu akhirnya Khalifah Umar punya usulan kepada Khalifah Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Saat itu awalnya Khalifah Abu Bakar belum menerima. Bagaimana kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Kata Khalifah Umar, ini bahaya. Ini yang hafal Quran sudah banyak yang mati. 70 orang ini mati. Nanti kalau mati semua, Al-Quran bisa hilang, maka Al-Quran harus dibukukan. Akhirnya Khalifah Abu Bakar menerima dan dibukukan Al-Quran. Ditulis Al-Quran. Yang ditugaskan siapa? Zaid ibnu Thabit. Siapa dia? Orang Khazraj. Orang Khazraj ini. Yang dibukukan Al-Quran. Supaya tidak hilang. Al-Quran sebenarnya. Zaman Khalifah Utsman dibukukan lagi. Apa judulnya? Apakah supaya tidak hilang? Padahal sudah ada tulisannya. Bukan. Untuk diseragamkan, supaya tidak terjadi banyak perselisihan dalam bacaan Al-Quran, sehingga ditulis lagi zaman Khalifah Utsman. Nah, beberapa ulama seperti Ubaidah ibnu Salam, ibnu Abi Dawud, Abu Umar Ad-Dani, Al-Baqillani, Al-Aini, Ibnu Hajar dan lain-lain telah berusaha mengumpulkan beberapa nama sahabat yang hafal Al-Quran. Dari hasil penelitian terhadap beberapa riwayat, dijumpai beberapa orang sahabat yang hafal Al-Quran pada zaman Rasulullah SAW. Jadi setelah diteliti dari beberapa riwayat oleh para ulama ini tadi, maka disimpulkan di antaranya yang sudah berhasil diidentifikasi, dikumpulkan, diteliti. Satu, Abu Bakar As-Siddiq. Riwayat yang memperkuat bahwa Abu Bakar adalah orang yang hafal Al-Quran zaman Nabi, hafal Al-Quran di zaman Nabi. Ya, itu diantaranya apa yang menguatkan bahwa Khalifah Abu Bakar hafal. Di awal-awal Islam ketika beliau masih di Makkah, membuat masjid di halaman rumahnya dan selalu sholat dengan membaca Al-Quran di dalamnya, seperti diterangkan dalam Sirah Nabawiyah. Jadi ketika beliau di Mekah, ada musola, ada masjid kecil depan rumahnya, beliau sholat. Sholat itu membaca Al-Quran. Nah, ketika beliau sholat baca Al-Quran, banyak wanita-wanita Quraisy nempel di temboknya situ dengerin bacaannya. Anak-anak kecil dengerin bacaannya. Nah, dengerin bacaannya. Sehingga apa? Sehingga saat itu diumumkan oleh orang Quraisy tidak boleh Abu Bakar sholat di situ.
harus dalam rumah, ya, dan semuanya dilarang karena mereka khawatir kalau mendengarkan bacaan Al-Quran mereka bisa masuk Islam. Yang kedua, ketika Rasulullah SAW sakit, beliau menyuruh Abu Bakar untuk mengimami sholat, mewakili beliau. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar adalah orang yang ahli membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Nabi bersabda, ya ummul qawma akra'uhum li kitabillah. Apa maknanya? Ya ummu amma ya ummu. Mengimami al-qawma pada kaum akra'uhum li kitabillah. Orang yang lebih ahli membaca kitabnya Allah. Kalau Rasulullah menyuruh Abu Bakar mewakili menjadi imam, berarti apa? Berarti Abu Bakar yang dianggap oleh Rasulullah ahli. Karena Rasulullah mengatakan ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Tidak mungkin ucapan beliau berselisih dengan tindakannya. Tindakan beliau menyuruh Abu Bakar. Lalu beliau dalam ucapannya mengatakan yang ahli Quran yang imami. Berarti Abu Bakar yang ahli Quran. Gak mungkin Rasulullah menyuruh orang yang tidak ahli Quran. Karena ngimami sholat itu kata Rasulullah yang paling ahli membaca. Itu buktinya bahwa beliau hafal Quran. Bukti lagi, Anas bin Malik mengatakan, Shalla bina Abu Bakrin sholat subhi. Sholat bersama kami, siapa yang sholat? Abu Bakar. Sholat subhi, sholat subuh. Ngimami, beliau ngimami. Abu Bakar ngimami. Faqara'a ala Imran. Lalu Abu Bakar membaca surah Ali Imran. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ayo yang ngantuk terusin. Nah, itu ayat kursi itu. Kalau Ali Imran apa lanjutnya? Nazzala alaikal kitab bil haqqi dan seterusnya. Nah, baca surah Ali Imran. Faqalu, mereka mengatakan setelah sholat subuh, kadat asyamsu tadlu, katanya hampir matahari terbit ini. Apa? Berarti apa? Surah Ali Imran, sholat subuh dari gelap dibaca sampai habis sholat subuh itu kayak gini nih sekarang, sudah terang. Sampai sahabat mengatakan, waduh, matahari hampir terbit ini. Apa kata Khalifah Abu Bakar? Qala, beliau mengatakan, lau tala'at lam tajidna ghafili. Seandainya matahari terbit, lam tajidna, maka kamu tidak mendapati kita semua ghafilin, orang-orang yang lalai. Umpama betul kita sholat sampai matahari terbit betul, kita tidak termasuk orang yang lalai. Kita termasuk orang yang mempersungguh, ya. Jangan takut, tidak perlu kecewa. Karena apa? Karena kita sholatnya yang lama, dari waktu yang remang-remang gelap sampai terang. Kalau yang ghafilin yang bagaimana? Ya seperti kita lah. Seringnya gitu kan. Sholatnya sampai terang sekali. Ada yang tiap hari betul. Cuman mulainya juga sudah terang, bukan dari gelap. Kalau ini dari gelap, dari remang-remang sampai terang. Kalau kita kadang-kadang ya mulainya sudah terang. Ini berarti kalau beliau membaca surah Ali Imran, hafal nggak kira-kira? Hafal. Nah, sholat subuh itu memang lama. Dalam riwayat lain, Khalifah Abu Bakar membaca surah Al-Baqarah, bukan surah Ali Imran. An Anas, dari Anas, anna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu shalla bin nasi as-subha. 26. Sungguhnya Khalifah Abu Bakar salat dengan manusia, berarti ngimami salat subuh. Faqara'a bi suratil Baqarah. Masya Allah. Kapan kita bisa salat seperti ini? Atau yang ngantuk,
Tiap hari saya itu surah Al-Baqarah. Loh masa? Iya. 3 ayat terakhir. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Ya bagus. Cuman yang dimaksud ini bukan 3 ayat yang terakhir dia. Dari Alif Lam Mim awal mungkin sampai berapa ratus ayat. Faqala lahu Umar. Maka berkatalah kepada Abu Bakar, Sayyid Umar. Qarabat as-syamsu an tatlu', katanya. Hampir matahari terbit. Khalifah Umar itu memang orang yang tegas, jelas, tanpa tedeng, aling-aling kalau ngomong. Kemana ini sholat lama sekali, matahari hampir terbit ini. Faqala, maka Khalifah Abu Bakar menjawab, lau tala'at lam tajidna ghafilin. Seandainya betul terbit, ini kan baru hampir nih. Seandainya betul terbit, lau tala'at lam tajidna ghafilin. Kamu tidak mendapati kita ini orang-orang yang lalai. Kita bukan orang lalai. Alhamdulillah. Rawahul Baihaqi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Khalifah Abu Bakar kalau sholat subuh lama, berarti beliau hafal Al-Quran. Ya. Kalau sholatnya cepat-cepat, biasanya hafalannya hanya itu saja, nggak bisa lama. Ada yang bisa lama, tapi Al-Ikhlas dibaca diulang-ulang. Nah, ya berarti hafalnya Al-Ikhlas. Ya, kalau ini hafal betul, sehingga sholat subuhnya bisa lama. Oh, ada juga lama nggak baca surat apa-apa, lama dia, tahu-tahu ketebuk jatuh, artinya tidur, mimpi sholatnya. Waliyadzubillah. Yang kedua, siapa yang hafal Quran? Umar ibn al-Khattab, Khalifah Umar. Khalifah Umar adalah orang yang hafal Al-Quran menurut penelitian Abu Ubaidah al-Baqilaini dan Ibnu Hajar. Bukti-buktinya nggak ditulis di sini banyak. Kalau Anda pernah dengar, pernah Khalifah Umar itu sholat subuh baca surah Yusuf. Nah, surah Yusuf. Sampai di ayat pengaduan Nabi, siapa bapak Nabi Yusuf? Nabi Yakub, ketika beliau susah perpisahan dengan Nabi Yusuf, apa yang beliau baca ketika dua-duanya sudah nggak bisa balik, nggak boleh balik ke rumah. Bunyamin, adiknya Nabi Yusuf, juga sudah ditangkap karena tuduhan mencuri. Terus sahabat-sahabatnya saudaranya bilang lagi kepada bapaknya, bapaknya semakin susah. Akhirnya bapaknya menyendiri, mengatakan apa dalam ayat? Watawalla anhum ya asafa ala Yusuf. Dan ayat berikutnya, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguh aku melapor segala kesusahan ini, aku adukan kepada Allah. Ketika baca ayat itu sekitar ayat hampir 100 ya. Hampir 100 tuh. Ketika baca ayat-ayat itu, Khalifah Umar menangis. Kata para tabi'in yang makmum saat itu, sampai menangisnya itu didengar dari sof yang akhir. Rukunya saking menangisnya. Berarti beliau hafal Al-Quran. Dan beliau orang yang khusyuk. Khalifah Umar itu khusyuk. Mengalir air matanya ketika baca Al-Quran. Sholat subuh bacaannya panjang, khusyuk. Kita yang mengalir apanya saudara? Tolong dijawab. Kalau sholat lama-lama yang mengalir apanya? Bukan mata, tapi bawahnya mata ini ngalir. Apa? Namanya iler. Namanya iler. Masya Allah. Di mana kita dibandingkan dengan Khalifah Umar? Lihat tuh kitabnya itu. Ada enggak gambar pulau-pulau itu? Yang belakang tuh. Lihat, ada gambar pulaunya enggak? Nah, itu dia contohnya. Yang menangis apanya?
mulutnya yang mengalir, bukan matanya. Wal iyadu billah, na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, siapa? Utsman ibnu Affan. Banyak sekali di antara para tabi'in yang menyatakan bahwa beliau Utsman hafal Al-Quran. Siapa yang ingat ceritanya waktu bulan Ramadan, ya, bagaimana Khalifah Utsman baca Al-Quran? Beliau sampai terbunuh dalam kondisi apa? Kondisi membaca Al-Quran. Lalu darahnya itu nyiprat dalam sebuah ayat yang bunyinya dalam lewat waman qutila mazluman faqad ja'ala waman qutila mazluman faqad ja'ala liwalihi sultanan fala yusrif fil qatl. Siapa yang dibunuh mazluman dengan teraniaya, itu mati syahid berarti. Darahnya beliau itu mengenai ayat itu, nyiprat ke ayat itu. Subhanallah. Nah, bahkan istrinya pernah bersumpah, bekas istri Khalifah Utsman, memberikan kesaksian bahwa Khalifah Utsman itu pernah sholat 1 rakaat menghatamkan Al-Quran. Masuk akal apa enggak? Enggak masuk akal menurut kita. Tapi para ulama mengatakan masuk akal ketika Allah menghendaki. Allah menghendaki, mudah saja. Ada orang itu, sahabat-sahabat yang lain, para tabi'in yang ahli ibadah, 1 rakaat itu 10 juz. 1 rakaat 10 juz. Kemudian 3 rakaat jadi khatam Quran. Piye ku bagaimana? Katina apa nih kak? Dermari. Enggak usah derma. Memang itu kefadalan tiap orang. Bagaimana Imam As-Syafi'i 1 kali Ramadan minimal 60 kali. Berarti sehari semalam 2 kali khatam. Imam Al-Bukhari baca dari sholat maghrib sampai isya khatam Quran. Iya, bagaimana itu? Nah, jangan piye memang itu. Orang-orang yang punya kelebihan lebih daripada kita ya beda. Al-Farman dalam 1 rakaat. Nah, yang keempat siapa yang hafal Quran? Ali ibnu Abi Thalib. Berarti 4 khalifah ini orang-orang yang hafal Al-Quran. Abu Abdurrahman As-Sulami, salah satu tokoh para huffadzul Quran di antara para tabi'in, mengatakan, ma ra'aitu, ayat dimaknai yang ngantuk itu, rajulan aqra'a min aliyin. Aku tidak melihat seseorang yang lebih ahli membaca daripada Ali. Jadi kalau zaman dulu ya para tabi'in mengatakan qari, ya sampai sekarang qari bukan nama orang lah ya, ahli membaca artinya, maka dia itu pasti orang hafal Quran. Kalau Rasulullah mengatakan yang paling ahli membaca, maksudnya ahli hafal Quran. Beda dengan qari'nya Indonesia kan, ada kadang-kadang baru namanya tuh. Ada yang kalau di Indonesia ada perlombaan qari internasional, perlombaan musabaqah. Qari kita siapa dia? Kadang-kadang nggak hafal Quran itu. Bukan orang hafal Quran, hanya dia bisa membaca, melakukan qiraat Al-Quran itu. Nah, itu sudah disebut qari di Indonesia. Kalau dalam orang Arab, di kawasan orang Arab bukan itu. Kalau qari itu pasti orang yang hafal Quran. Makanya yang namanya qari itu jangan sampai nggak hafal Quran. Nanti tinggal namanya doa nanti. Bisa apa? Taib, kata Abu Abdurrahman, dia mengatakan, aku tidak melihat seseorang yang lebih ahli membaca daripada Ali. Innahu qara'a bina fi salatil fajri bil anbiya. Masya Allah.
Sesungguhnya dia membaca bersama kami ketika sholat subuh surah Al-Anbiya. Oh, panjang apa pendek itu? Besar mana dengan surah Al-Fil? Panjang mana dengan surat Gajah? Panjang ini Al-Anbiya. Qala Abu Abdurrahman mengatakan, idza balagha ra'sa sab'in, ya, ketika sampai Khalifah Ali di ujung 70 ayat. Masya Allah. Satu rakaat sampai di 70 ayat. Taraka minha ayatan. Lalu beliau meninggalkan dari surah Al-Anbiya satu ayat. Faqara'a ma ba'daha. Beliau membaca ayat setelahnya. Artinya lupa terus melompat satu ayat. Tsumma dzakara, kemudian beliau ingat. Faraja'a, maka beliau mengulangi. Faqara'aha, maka beliau membaca ayat yang lupa tadi. Jadi pernah di ujung 70 ayat ada satu ayat kelompatan. Beliau ingat terus diulang lagi sebelumnya terus dibaca lagi. Jadi caranya memang kalau kita lupa ulang lagi satu ayat minimal sebelumnya, nanti insya Allah nyambung ayat yang lupa itu. Khalifah Ali pernah begitu itu. Yang kita ambil di mananya? Sholat subuh beliau sampai 70 ayat. Berarti bisa satu juz tuh. Satu rakaat tuh. Kayak begitu. Kapan kita kayak begini? Katanya yang ngantuk, saya malah khatam Quran bisa. Apa dia? Andalannya baca Al-Ikhlas 3 kali. Al-Ikhlas 3 kali sama dengan khatam Quran. Ya bukan itu yang dimaksud. Ya. Kalau itu sih pahalanya, tapi aslinya orang hafal ya beda. Ya, asli orang hafal ya pasti lebih banyak bacanya. Tsumma raja'a ila makanih, kemudian kembali siapa Khalifah Ali ila makani, pada tempatnya, alladzi yang karena ada dia qara'a telah membaca. Beliau itu mengulang dari awal ayat yang dibaca. Kapan? Lamma yatata'u, ketika tidak lancar bahasanya. Kalau hafalannya sudah mulai enggak lancar, nyantol, bahasa kita nyantol ya apa. Beliau itu biasanya ngulang dari depan lagi, ulang seret sehingga habis itu lancar. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Hajar juga mengatakan, wa taqaddama an Aliyin, dan telah lewat cerita tentang Khalifah Ali, annahu jama'al Quran, bahwa Khalifah Ali telah mengumpulkan Al-Quran, maksudnya hafal Al-Quran, ala tertibin nuzul, sesuai dengan urutan turunnya Al-Quran. Aqiba mautin Nabi, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah wafatnya Nabi, orang-orang mengetahui bahwa beliau hafal Al-Quran. Hafalnya itu bukan seperti urutan yang ada di mushaf kita sekarang. Nah, mushaf kita kan urutan dari surah Al-Baqarah. Kalau Khalifah Ali itu sesuai dengan urutan turunnya Al-Quran. Dari mana urutan turunnya Al-Quran? Siapa tahu? Surat-surat panjang apa surat-surat pendek? Surat-surat pendek dulu. Surat-surat pendek, terus sedang, baru panjang. Sab'at tual. 7 surat panjang itu turunnya Madinah, rata-rata di Madinah. Atau Madaniyah namanya. Karena itu ayat-ayat hukum. Kalau
Surah-surah pendek itu ayat-ayat apa yang banyak? Siapa nggak tahu? Ketika di Mekah itu Nabi dakwahnya apa? Dakwahnya apa? Akidah, tauhid. Berarti surah-surah pendek itu banyak yang berbicara tentang akidah, sehingga turunnya disebut Makkiyah. Nah, yang kelima siapa selain 4 khulafaur rasyidin yang hafal Al-Quran? Namanya Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Abdullah bin Amr bin As. Ini bukan hanya ahli Quran orang ini. Ini juga ahli hadis. Kata Abu Hurairah, saya hafal, tapi kalau Abdullah bin Amr ini nulis hadis, itu bab hadis. Abdullah bin Amr ini juga yang ahli puasa, yang puasa tiap hari itu. Kata Rasulullah, sehingga udah kalau kamu paling banyak, kamu puasa Nabi Daud aja. Jadi hafal Quran, penulis hadis, ahli puasa ini Abdullah bin Amr bin As. Dalam riwayat Imam An-Nasa'i diceritakan, Abdullah bin Amr qala Abdullah bin Amr, yang mengatakan jama'tul Quran, aku mengumpulkan Al-Quran. Artinya apa? Hafal. Kata-kata mengumpulkan itu hafal. Faqara'tu bihi kulla lailatin, maka aku membaca dengan Al-Quran yang aku hafal itu semuanya setiap malam. Aku hafal Quran setiap malam itu hataman. Apa yang dihafal itu dimurajaah sampai hatam. Tuh. Fabalagha dzalika Rasulullah, maka sampailah demikian itu kepada Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, iqra'hu fi syahrin, bacalah Al-Quran dalam 1 bulan. Kata Nabi, kalau kamu mau khataman, ya kurang lebih 1 bulan. Malam itu kamu murojaah, istilahnya 1 juz. Kalau kamu baca. Soalnya apa? Soalnya badan kamu juga perlu istirahat. Jangan tiap malam, nanti badanmu nggak punya hak istirahat, kamu sakit, malah malam berikutnya kamu nggak kuat. Ini nasihat atau pengarahan dari Nabi. Tapi yang kita ambil perkataan dia jama'tul Quran. Yang keenam Abdullah bin Mas'ud. Banyak sekali riwayat yang menjelaskan bahwa Abdullah bin Mas'ud hafal Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud ini yang mengatakan, ada enggak di sini? Ya, Abdullah bin Mas'ud itu yang mengatakan akhadtu 70 suratan min fi Rasulillah. Sudah ada di depan belum ya? Saya hafalnya itu. Min fi Rasulillah wala yunazi'uni ahadun. Aku saat itu hafal 70 surat dari Al-Quran langsung di depan Rasulullah, dan tidak ada yang menandingi aku, menyaingi aku. Itu salah satu perkataan Abdullah bin Mas'ud. Saya juara 1. Saya juara 1. Yang ketujuh Salim Maula Abi Hudzaifah. Ini orang muhajirin. Maula itu budak, saudara. Bukan budak-budak kecil ya. Ada namanya Salim Maula Abi Hudzaifah. Bekas budaknya Abi Hudzaifah. Seorang budak bisa hafal Quran. Dia termasuk penginsaf awal. Penginsaf awal. Orang yang insaf masuk Islam yang awal dari golongan muhajirin. Dia yang menjadi imam sholat orang-orang muhajir awal di Masjid Quba, dan di antara mereka ada Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar belum menjadi khalifah. Saat itu yang menjadi imam sholat namanya Salim. Salim itu bekas budak. Padahal di belakangnya satu ada Abu Bakar, Umar. Kemudian yang 8 Abu Sa'id Sa'd bin Ubaid ibn Nu'man Al-Qari. Gelarnya Al-Qari. Dia termasuk 4 orang dari orang Ansor yang disebutkan dalam hadisnya Anas halaman 23 tadi, yang dibanggakan oleh Anas tadi.
Kemudian Majma' Ibnu Jariyah Ibni Amir Al-Ansari Al-Ausi, orang Aus. Banyak riwayat yang menjelaskan bahwa Majma' hafal Al-Quran tidak terbatas hanya kepada para sahabat yang sudah berusia tua. Seperti 18 nama yang disebutkan tadi, orang di atas, 18 orang. Akan tetapi sahabat-sahabat yang masih muda juga bersemangat dalam hal itu. Mereka berusaha dengan berbagai macam cara agar menjadi ahli Quran. Siapa yang muda di antaranya? Di antaranya Abdullah bin Abbas. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, Ibn Abbas berkata, Jama'tul muhkam. Aku sudah mengumpulkan, sudah hafal ayat-ayat muhkam. Apa muhkam? Ayat-ayat yang dijadikan sandaran hukum akidah ini berarti. Ala ahdi Rasulullah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni muhkam itu adalah al-mufassal, surah-surah mufassal. Surah mufassal itu ya kalau para ulama menyatakan apa? Dari surah Al-Hujurat ke belakang. Itu kurang lebihnya surah mufassal. Kata Ibnu Abbas, saya sudah hafal itu, masih kecil. Waktu itu Ibnu Abbas berumur kurang lebih 10 tahun. Dalam riwayat lain Ibnu Abbas mengatakan, saluni anit tafsir. Kata Ibnu Abbas mengatakan, saluni anit tafsir. Bertanyalah kalian kepadaku tentang tafsir Al-Quran. Kenapa? Fa inni hafidtul Qur'ana wa ana shaghirun. Yang kecil-kecil nih, perhatikan ini, hafalkan ini. Fa inni hafidtul Qur'ana wa ana shaghirun. Sungguh aku telah hafal Quran, wa ana shaghirun, sedangkan aku masih apa? Masih kecil. Aku hafal Quran, aku masih kecil. Inilah saudara yang menjadi keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat. Tidak hanya orang-orang tua, ya, tidak hanya orang-orang tua, mereka orang-orang yang hafal Al-Quran. Kemudian Zaid bin Thabit, kemudian Amr bin Salamah. Kita akan bacakan kisahnya dalam pertemuan berikutnya insyaallah biidznillah. Barakallahu fikum jami'an. Yujadu soal. Alhamdulillah. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.